Oke, mari kita kupas tuntas topik yang sering banget dibicarain, tapi juga banyak salah paham. Elit global. Ini pertanyaan gede yang bikin banyak banget spekulasi, baik di internet maupun di media. Tapi buat ngertiin ini, kita perlu lihat dulu satu konsep dari dunia akademis. Intinya, teori ini bilang kekuasaan itu ngalirnya dari atas ke bawah, dari segelintir orang ke banyak orang. Sosiolog C. Wright Mills di tahun 1956 udah nyebut kelompok ini sebagai the power elite. Teori ini didasarkan pada beberapa karakteristik inti yang ngebedain para elit dari yang lain. Konsentrasi kekuasaan ini juga kelihatan banget di kekayaan. Amerika Serikat aja menampung hampir 40% jutawan global. Sekarang kita lihat dua organisasi di dunia nyata yang paling sering disebut-sebut soal ini. Grup Bilderberg dan World Economic Forum sering dianggap sebagai wadah buat para elit ini. Pesertanya itu, wah, orang-orang paling berpengaruh dari dunia politik, keuangan, dan industri besar. Nah, ini nih titik krusialnya, di mana kritik dan teori konspirasi mulai tumbuh subur. Kata penyelenggaranya sih privasi itu perlu biar mereka bisa ngobrol jujur, jauh dari sorotan publik. Tapi salah satu pendirinya bahkan ngaku, tuduhan soal pemerintahan satu dunia itu nggak sepenuhnya salah. Kerahasiaan ini akhirnya memicu tuduhan dari berbagai spektrum politik, baik kiri maupun kanan. Waktu penjelasan resminya sedikit, ya wajar kalau muncul narasi-narasi alternatif untuk mengisi kekosongan itu. Yang menarik justru, kenapa kita gampang banget percaya sama teori-teori beginian? Jawabannya ada di psikologi. Riset menunjukkan kepercayaan ini seringnya didorong oleh motivasi psikologis yang kuat, bukan cuma soal logika. Teori ini menawarkan jawaban simpel, rasa aman, dan perasaan seolah kita punya pengetahuan khusus. Pikiran kita juga punya bias alami yang bikin kita jadi lebih rentan sama narasi-narasi kayak gini. Kompleksitas globalisasi juga bikin orang jadi pengen cari penjelasan yang lebih simpel dan mudah dicerna. Jadi intinya, ini bukan sekedar soal fakta lawan fiksi, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Mengkritik pengaruh perusahaan raksasa dan orang super kaya itu bagian sah dari debat demokrasi loh. Pertanyaannya sekarang buat kita, di mana sih batas antara kritik yang valid dan konspirasi tak berdasar?